Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini kita belajar tentang kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Selamat menyimak. Klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang belum mensubscribe channel ini. Sebelum kita belajar, mari kita mengetahui perbedaan dari Rasul dan Nabi. Rasul adalah laki-laki pilihan Allah yang mendapatkan wahyu dan wajib menyampaikannya kepada umat. Sedangkan Nabi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya ya. Kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul. Tidak ada nabi dan rasul sesudahnya yang disebut juga dengan Khotamul Anbiya. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan tahun gajah, tepatnya tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir sudah dalam keadaan yatim. Abdullah ayahnya telah lebih dahulu wafat, sedangkan Nabi Muhammad waktu itu masih dalam kandungan ibunya yang kira-kira masih berusia 2 bulan. Jadi Nabi Muhammad itu pas lahir tidak ada bapaknya. Ayahnya Nabi Muhammad tidak meninggalkan harta yang banyak, hanya meninggalkan beberapa unta. Ibunda Nabi Muhammad bernama Siti Aminah binti Wahab yang berasal dari kaum Bani Quraisy. Dan semasa bayi Nabi Muhammad diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Setelah usia lebih kurang 2 tahun, Halimatus Sa'diyah menyerahkan kembali Nabi Muhammad kepada ibundanya, yaitu Siti Aminah. Pada masa kanak-kanak, Nabi Muhammad selalu diajak oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, untuk menggembala kambing. Dan Nabi Muhammad pun senang melakukannya, dan karena sayang pada hewan. Juga Nabi Muhammad sering diajak berdagang bersama kakeknya. Nabi Muhammad berdagang hingga ke negeri Syam. Pada usia muda, Nabi Muhammad terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, pekerja keras, dan sangat jujur, hingga diberi julukan Al-Amin. Pekerjaan yang digelutinya saat itu hingga ke negeri Syam dan bertemu dengan Siti Khadijah, lalu menikah dengan Siti Khadijah pada usia 25 tahun. Dan pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap patung-patung atau berhala-berhala yang ada di sekitar Mekah zaman dahulu kala. Wahyu pertama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah peristiwa turunnya Al-Quran di Gua Hiro yang bertepatan pada tanggal 17 Ramadan, yaitu peristiwa nuzulul Quran. Surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 melalui malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah. Jadi Al-Quran itu bukan bikinan Nabi Muhammad ya, melainkan itu adalah firman dari Allah. Nabi Muhammad selain terkenal jujur atau disebut dengan Al-Amin dan pemaaf, juga peduli dan mencintai anak yatim. Sehingga Nabi Muhammad pun berfirman bahwa barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan dengan Nabi, ibaratnya antara telunjuk dan jari tengah. Begitu dekatnya Nabi Muhammad dengan yang merawat anak yatim. Alhamdulillah, sekian pembelajaran hari ini.
Tugas hari ini adalah menceritakan kembali kisah teladan Nabi Muhammad SAW di dalam buku tulis agama ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.